Hati-hati! Musuh terlihat! Jelaskan secara singkat mula-mula pembentukan museum ini. Untuk awal pembentukan museum ini sebenarnya ada dijelaskan di lantai 1, teman-teman. Kalau kalian ada membaca di lantai 1 itu latar belakang pembentukannya itu kurang lebih kepedulian pemerintah mengenai barang-barang yang dianggap berharga dari masyarakat. Ada juga barang-barang yang dihibahkan serta barang-barang yang memang tidak dipikirkan.
Dan museum ini dibentuk sekitar tahun 1969 kurang lebih tahun itu, dan mulai beroperasi juga. Dan awalnya museum itu berada di gedung yang bukan di gedung museum ini, dan gedung-gedung museum ini pun juga sebenarnya dibangun pada tahun 1990-an antara 95 sampai 97, dan beroperasi di gedung atau yang sekarang ini ada. Dan pertanyaan ketiga, kapan museum ini didirikan? Secara spesifik sebenarnya museum ini didirikan dan dioperasikan tahun 1965. Pertanyaan keempat, apa alasan mendirikan museum ini? Alasannya sebenarnya kembali lagi seperti pertanyaan nomor 2 tadi, sama seperti latar belakangnya mengenai kepedulian masyarakat mengenai kepedulian pemerintah mengenai barang-barang yang ada di masyarakat, barang-barang yang perlu dilestarikan, serta kebudayaan yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat sendiri. Pertanyaan nomor 5, apa latar belakang terbentuknya museum ini? Latar belakang, sebenarnya pertanyaan yang Anda sampaikan tadi semuanya berkaitan, kurang lebih sama maksudnya, mengenai latar belakang, fungsi, tujuan, dan lain-lain. Sebenarnya kembali kepada jawabannya tadi, kembali kepada kepedulian, lalu bagaimana cara kita untuk melestarikan, memperkenalkan kepada masyarakat, yang mana tujuan museum ini kan seperti yang kita tahu, jadi untuk pembelajaran, juga untuk destinasi wisata, serta untuk pengelolaan budaya. Pertanyaan nomor 6, tindakan seperti apa supaya museum ini tetap terjaga? Tindakan-tindakan yang kami lakukan banyak, seperti dalam penjagaan barang-barang di sini, seperti barang-barang yang kami alertkan untuk tidak disentuh. Hal tersebut juga sebenarnya barang-barang tersebut diawali menggunakan bahan-bahan kimia, sehingga barang-barang tersebut ketika disentuh manusia ditakutkan hal itu berbahaya untuk manusia. Jadi untuk barang-barang kami juga ada perawatan biasanya, entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, dan juga pembersihan. Jadi barang-barang yang ada di sini kami jamin terjaga dan juga tetap awet di sini. Karena kembali lagi barang-barang yang kami pamerkan di sini untuk masyarakat. Pertanyaan nomor 8, di mana Anda dapat menemukan semua barang yang ada di museum ini? Untuk barang-barang, maksud dari pertanyaan ini mungkin sedikit saya koreksi. Mungkin di mana letak koleksi-koleksi yang ada di museum mungkin ya. Nah, kalau untuk koleksi di museum ini kita punya 3 gedung. Yang pertama ada di gedung etnografi seperti yang ada kita sekarang ini. Yang kedua ada di gedung hibah. Di gedung hibah itu berisikan koleksi-koleksi cilik riwut dan juga barang-barang peninggalan lainnya. Dan satu lagi itu ada di gedung gudang. Namun gedung gudang sayangnya bukan untuk umum. Pertanyaan nomor 9, bagaimana tindakan Anda jika museum ini runtuh? Absurd pertanyaan. Kalau museum runtuh ya, itu di luar dari perkiraan. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan dalam museum ini, ketika memang barang-barang tersebut tidak bisa diselamatkan, hal yang paling bisa kita lakukan untuk melestarikan hal tersebut adalah membuat replikanya. Ketika barang-barang tersebut hancur, tidak sepenuhnya hancur, karena barang yang ada di sini semua didokumentasikan, semua dimediakan, sehingga semua masih terdapat dalam bentuk buku. Jadi semisal Allah-alam ketika ada barang-barang di sini rusak atau sejenisnya dan tidak bisa menemukan lagi barang asli, kita bisa membuat replikanya. Pertanyaan terakhir, apa pendapat Anda sekalian terhadap museum ini? Apa pendapat Anda sekalian terhadap museum ini? Terhadap museum ini, kembali lagi harapan kami terhadap museum ini adalah untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat yang berkunjung, entah itu siswa, mahasiswa, ataupun masyarakat pada umumnya. Dan juga biasanya museum ini kami jaga dan kami rawat untuk menarik ketertarikan para peminat, seperti orang-orang dari asing juga biasanya, bahkan orang-orang dari Pulau Kalimantan juga. Jadi untuk pendapat, museum sejogja museum adalah tempat di mana barang-barang lama disimpan, di mana tempat budaya-budaya dan juga hal-hal yang perlu dilestarikan disimpan, sehingga masyarakat bisa sama-sama menjaga barang-barang yang ada di museum. Terima kasih.